Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku mau bagikan resep dan cara membuat donat. Resep ini resep yang biasa aku pakai untuk jualan. Yang mau tahu gimana cara bikinnya, tonton video ini sampai selesai ya. Di video kali ini durasinya cukup panjang ya teman-teman, karena sengaja aku buat agar teman-teman bisa lebih rinci lagi dan lebih teliti dari bahan sampai ke cara pembuatannya. Nah, biasanya untuk adonan donat, teman-teman yang lain biasa pakai susu cair yang sudah jadi. Kalau di sini aku pakai susu bubuk lalu ditambahkan air. Seperti ini. Ini airnya aku kasih sebanyak 300 ml. Kemudian aduk sampai larut semua. Nah, untuk butternya aku di sini menggunakan butter, tidak menggunakan margarin sama sekali. Karena hasilnya juga akan lebih lembut. Di sini sudah ada terigu, gula, permipan juga pelembut, dan ini ada susu cair yang tadi. Butter dan telur. Langkah pertama, kita masukkan dulu bahan kering seperti terigu, gula, permipan, pelembut, telur, dan susu cairnya. Nah, di sini ini akan aku mixer menggunakan mixer roti. Kalau teman-teman gak punya, bisa menggunakan tangan diuleni, tapi cukup menguras tenaga dan juga waktu lebih lama. Disarankan untuk yang mau benar-benar serius usaha donat ataupun roti harus punya mixer rotinya ya, agar proses pembuatan lebih cepat dan kualitas roti ataupun donat lebih lembut dan lebih enak. Di sini aku menggunakan susu tidak terlalu dingin, jadi suhu ruang aja. Kalau teman-teman buru-buru atau donatnya pengen cepet-cepet mengembang, bisa menggunakan susu hangat ya. Nah, setelah bahan yang tadi sudah aku masukkan semua, ini di mixer sampai semua tercampur rata. Sesekali diaduk ya teman-teman, agar terigu yang di pinggirnya ini ikut tergiling. Setelah semua bahan yang tadi tercampur, kemudian kita tambahkan butter. Butter ini aku pakai 100 gram. Kalau teman-teman nggak punya butter, bisa menggunakan margarin. Lalu kemudian tunggu lagi sampai benar-benar kalis. Nah teman-teman, ini adonan udah aku ambil, aku tarik seperti ini. Kalau masih pecah, itu tandanya adonan belum kalis, belum siap untuk diangkat.
Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini masih pecah. Ini mesinnya sudah aku matikan. Mau aku lihat lagi apakah sudah kalis atau belum. Tangannya jangan lupa pakai margarin atau uga butter agar tidak lengket. Kemudian kita ambil sedikit adonan. Mau kita lihat ya sudah kalis atau belum. Seperti ini. Nah, ini adonannya sudah sangat kalis ya teman-teman. Ini seperti ini. Ini kurang lebih aku mixer selama 30 menit. Boleh aku ambil lagi. Aku pengen lihat apakah benar-benar sudah kalis. Nah, teman-teman, seperti ini adalah adonan yang sudah benar-benar kalis. Jadi ditarik itu tidak pecah. Seperti ini ya. Nah, karena sudah kalis, mau aku pindahkan ke dalam baskom. Kita bersihkan dulu pinggirannya agar terbawa dan tercampur dengan adonan. Sayang ya kalau gak dibersihkan. Nah, adonannya sudah kalis, kita pindahkan ke dalam baskom. Nah, ini sudah bersih. Kemudian kita timbang. Aku di sini menggunakan loyang dan aku oleskan menggunakan margarin. Bisa juga ditaburi dengan tepung tanpa margarin ya teman-teman kalau pakai tepung terigu. Aku biasa seperti ini, jadi pakai margarin diolesin dulu biar enggak nempel. Ini adonannya mau aku timbang sebanyak 30 gram. Karena aku biasa menggunakan piling atau diperkirakan, adonan yang 30 gram cukup satu yang aku timbang, sisanya aku perkirakan aja. Ini semuanya kita cetak dulu, jangan dulu dibulat-bulat ya. Nah, disarankan untuk pemula, donatnya ditimbang ya, agar beratnya sama, bentuknya juga sama. Tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil. Dan setelah adonannya selesai dicetak, kemudian kita diamkan dulu selama 15-20 menit agar adonannya istirahat dan sedikit mengembang. Bisa ditutup dengan loyangnya lagi atau ditutup dengan kain ya teman-teman. Ini sudah aku tunda selama 20 menit. Kemudian aku ambil satu adonan dan dibulat-bulatkan seperti ini. Nah, setelah bulat kemudian ditekan menggunakan jempol, 2 jempol seperti ini agar donatnya agak gepeng. Jadi nanti terlihat lebih besar. Aku ulang lagi ya. Kita ambil adonan, kemudian bulatkan seperti ini. Ujung ke ujung kita tarik. Ditariknya juga harus kencang ya teman-teman, agar kunciannya ini kencang. Lalu ditekan lagi menggunakan jempol, tujuannya agar donatnya lebih lebar. Aku ambil lagi satu lagi seperti ini ya teman-teman. Jadi dari ujung ke ujung itu ditarik, kencangkan seperti ini. Ini aku pencet itu benar-benar kencang sekali ya teman-teman, agar donatnya itu tidak mudah menyerap minyak seperti ini. Dan apabila ada gelembung, ditekan seperti ini. Lalu pipihkan lagi. Aku ambil lagi adonan, terus seperti ini sampai selesai. Lakukan proses ini sampai selesai ya. Kita ambil lagi contoh. Satu donat kita lubangi seperti ini, kemudian ditarik.
Lalu ambil lagi adonan, lubangi seperti ini menggunakan jempol dan ditarik-tarik perlahan sambil tekan-tekan ya pinggirnya. Seperti ini teman-teman. Lalu ambil lagi, kemudian lubangi lagi menggunakan jempol. Nah, setelah semua donatnya dicetak, kemudian kita diamkan lagi selama 20-25 menit. Tergantung suhu ruang ya. Kalau lebih panas, biasanya lebih cepat mengembang. Nah, teman-teman, ini sudah aku diamkan selama 30 menit. Karena suhu ruangnya sangatlah dingin, jadi donatnya lama untuk mengembang. Atau teman-teman bisa juga lihat bawah donatnya ini sudah berongga dan sudah lembut sekali, agak ringan diangkatnya. Berarti itu tandanya donatnya sudah mengembang dan siap digoreng. Kemudian kita ambil lagi seperti ini ya teman-teman. Diangkatnya itu lebih ringan dan tidak berat. Seperti ini. Oke, saatnya kita menggoreng donat. Dan menggoreng donat membutuhkan minyak yang cukup banyak ya teman-teman. Masukkan satu persatu adonan donat yang sudah mengembang. Apabila letupan minyaknya ini sudah tenang atau tidak meletup-letup, itu tandanya donatnya sudah mulai matang. Kemudian kita balikan satu persatu donatnya. Dan membalikan donat itu cukup sekali saja ya teman-teman, agar minyaknya itu tidak menyerap ke dalam donat. Bisa dilihat ya teman-teman, minyaknya sudah tidak terlalu meletup-letup dan lebih terlihat tenang. Ini tandanya donatnya sudah mulai matang. Kemudian kita angkat donatnya satu persatu. Seperti ini ya, satu-satu. Atau kalau mau pakai saringan yang besar juga bisa langsung. Tapi perlahan saja ya. Kemudian tuangkan donat ke atas alas yang sudah disediakan. Dan donat ini jangan ditumpuk ya teman-teman, agar donatnya tidak gepeng atau tidak berubah bentuk. Jadi tetap seperti ini ya, menul-menul. Lalu tunggu hingga hangat atau sampai benar-benar dingin, baru bisa ditopping. Nah, untuk donat rasa keju ini udah aku siapkan buttercream, keju, dan mesesnya. Ambil satu donat, kemudian cari yang adonannya kurang bagus, lalu tutup dengan krim. Seperti ini. Apabila sudah tertutup dengan krim, kita tambahkan keju ataupun meses. Seperti ini ya, teman-teman.
Untuk donat yang coklat ini kita cari yang mulusnya ya. Seperti ini, celupkan ke dalam coklat. Kemudian masukkan ke dalam meses setengahnya saja. Untuk toppingan disesuaikan ya teman-teman. Kali ini aku pakai kacang cacah. Biasanya toppingan aku pakai kacang almond. Rasanya juga lebih enak kalau kacang almond. Lalukan sama seperti tadi, celupkan ke dalam coklat, kemudian celupkan lagi ke dalam kacang. Yang terakhir, aku pakai toppingan glaze rasa stroberi. Bagi yang suka manis, pasti suka banget sama rasa ini. Seperti ini ya toppingannya, jadi tidak menggunakan sendok. Nah, untuk donatnya ini, kita celupkan yang mulusnya, celupkan ke dalam glaze, lalu ketuk-ketuk sebentar agar glaze-nya turun seperti ini, agar hasil juga lebih menarik. Kali ini glaze-nya mau aku campur menggunakan coklat yang dilelehkan. Kemudian donat glaze dihias seperti ini. Nah, setelah dihias menggunakan coklat, kemudian kita coret menggunakan tusuk sate atau apa saja yang kalian punya, seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama untuk donat yang lainnya. Seperti ini ya. Dan yang terakhir, aku mau buat donat susu. Donatnya kita masukkan ke dalam gula halus seperti ini. Baluri dengan gula halus seluruhnya sampai tertutup. Kemudian kita masukkan ke dalam susu bubuk. Sampai benar-benar tertutup ya teman-teman, agar rasa susunya ini berasa banget. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Dan terakhir, taburi susu di atasnya agar donat lebih enak dan lebih menarik. Nah, teman-teman, ini dia hasil donatnya. Semuanya ini jadi 45 pieces dari adonan terigu 500 gram. Tidak aku topping semua ya, karena sebagian donatnya sudah dimakanin sama anak-anak. Yang mau tahu apa aja merek yang aku pakai, komen di bawah ya. Nah, dan ini aku mau tunjukin tekstur donatnya seperti ini. Dibukanya itu nggak keras ya, ditariknya juga nggak keras, dan serius ini tuh enak banget, apalagi rasa susu. Yang mau jualan atau mau bikin buat makan di rumah, jangan lupa rasa ini ya, pasti laku banget. Oke, cukup sekian ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan caranya juga dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.